Kita tahu bahwa bulan yang baru, saudara ya. Tanpa terasa, 1 bulan sudah kita lalui di tahun 2019. Jangan lupa bahwa tema daripada tahun ini di Anugerah Church adalah Arise and Shine. Karena kemuliaan Tuhan telah ada pada kehidupan kita. Saudara, pada bulan Februari di awal-awal ini kita tahu bahwa bulan Februari itu bulan cinta kasih, saudara ya. Walaupun demikian kita tidak seharusnya celebrate atau merayakan cinta kasih hanya pada bulan Februari saja. Dan kemudian yang kedua tentunya di awal daripada bulan Februari ini pas kebetulan juga Chinese New Year, saudara ya, atau Hari Raya Imlek. Jadi dari tempat ini kepada setiap daripada saudara yang merayakan dan juga kepada setiap jemaat yang mengikuti kebaktian online, kami mengucapkan yaitu Happy Chinese New Year atau Hari Raya Imlek, Singnian Kuaile, saudara ya, Wansen Rui, Ang Bonalai, itu penting. Saudara ya, puji Tuhan, Kongsi Fak Jai ya, puji Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan menyertai setiap daripada saudara. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Boleh lihat tangannya, amin. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan saya senang sekali berjumpa dengan kamu di sini. Haleluya. Welcoming my daughter juga, ada Angeline yang datang berlibur selama beberapa hari untuk Chinese New Year. Puji Tuhan, senang sekali untuk bisa berkumpul lagi dengan anak-anak kita, saudara ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Februari ini, kita akan masuk satu serial yang baru, seperti yang saudara lihat yang ada di depan, sudah dibuatkan bannernya, yaitu Relationship Series. Saudara, namun demikian saya mau tegaskan bahwa Relationship Series ini tidak berbicara saja mengenai hubungan percintaan atau kasih antara laki-laki dan perempuan atau suami istri, saudara. Tetapi lebih daripada itu nanti di Anugerah Church kita akan berbicara juga tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat. Nah, hari ini khususnya saya akan berbicara tentang building relationship. Karena kita tahu bahwa relationship ini sangat penting banget, saudara ya. Kalau saudara dan saya, kita lihat diri kita, saudara, kita identifikasikan bahwa mulai dari saya dikandung oleh mama saya, saudara, saya sudah memerlukan orang lain, betul nggak? Ya, untuk saya bisa dilahirkan saja, untuk saya bisa dikandung, saya perlu seorang mama, betul nggak? Benihnya dari seorang papa. Dan kemudian pada waktu dia lahirkan perlu ada dokter, perlu ada bidan, saudara ya. Nah, kemudian pada waktu kecil perlu ada orang yang juga membantu orang tua kita, atau siapapun juga sampai kita berkembang, saudara, sampai kita bertumbuh besar, sampai hari kita akan meninggal, betul nggak? Kehidupan manusia di muka bumi ini cuma sementara saja. Sampai hari di mana kita akan meninggal, kita masih tetap memerlukan orang lain. Meninggalnya memang sendirian, kita nggak perlu meninggal ngajak siapa-siapa. Betul nggak ya? Nggak usah meninggal rame-rame, saudara ya. Karena setiap orang punya masa waktu dalam kehidupannya. Nah, tetapi pada waktu kita meninggal, kita tahu bahwa kita pun perlu orang lain. Saudara ya, ada berbagai macam cara orang-orang yang meninggal, maksudnya penyelesaiannya, saudara ya. Ada yang dimakamkan, ada yang dibakar, dan yang lain-lain. Kita nggak akan berbicara masalah itu. Tetapi masih toh saja kita memerlukan orang lain untuk merawat kita sampai selesai acaranya. Betul nggak? Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita, dan kita lihat juga, ternyata pada waktu Tuhan mendesain manusia, Tuhan mendesainnya itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang diartikan adalah kita saling memerlukan, kita saling membutuhkan. Ada bagian kadang-kadang ada orang-orang yang memberkati kehidupan saya dan membantu membangun kehidupan saya. Tetapi tentunya sebaliknya ada juga bagian-bagian, kadang-kadang saya juga dipakai oleh Tuhan untuk juga bisa gantian membangun kehidupan orang itu. Ada amin, saudara ya? Nah, kita akan belajar building relationship pada hari ini. Nah, saya sangat berharap setiap daripada kita akan menyimak dengan baik-baik. Saudara, nanti di cell group juga, saudara juga boleh belajar lebih dalam untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan orang lain. Dan kita sangat berharap mulai di tahun 2019 ini akan ada perubahan-perubahan yang nyata. Bukan cuma datang ke gereja, dengerin firman, pulang gak dapat apa-apa, saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara, pada waktu kita ada di cell group, pada waktu kita dapat memastikan bahwa firman Tuhan yang kita terima itu dapat diserap lebih dalam, kemudian kita lakukan lebih baik, saudara ya, walaupun tidak ada satupun manusia yang sudah sempurna, sehingga kemudian pada waktu kita melihatnya, kita melihat ada perubahan dalam kehidupan kita, atau ada orang lain yang melihat perubahan dalam kehidupan kita, maka kita mau supaya hal itu bisa kita celebrate, kita dapat pamerkan, saudara, sehingga saudara dan saya, kita sama-sama akan dapat melihat bagaimana Tuhan yang baik itu merubah kehidupan kita. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Kita buka slide yang kedua, Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat 39.
Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, ini ayat sangat penting banget. Saya mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Sudah saya siapkan, ada di slide depan. Saudara siap? Haleluya. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara sekalian, building relationship ini saya mau ambil dari dua sudut. Yang pertama, sangat penting sekali firman Tuhan mengajarkan bahwa sangat penting untuk kita membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, pencipta kita. Ada kabar baik nih saudara, banyak sekali saudara sudah mendengarkan di gereja. Setiap kali saudara datang ke Anugerah Church selalu didengungkan ada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, kemudian dibangkitkan di hari yang ketiga. Saudara sekarang sehingga pada waktu siapapun kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kabar yang sangat baik sekali. Bukan cuma kita diselamatkan, tetapi lebih daripada itu kita sekarang dijadikan anak. Amin. Posisi kita sekarang bukan cuman jemaat biasa, bukan cuman umat saudara, tetapi lebih daripada itu sekarang kita adalah anaknya Allah. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, apapun yang saudara dan saya bisa lakukan, di sini ada suatu perintah, katakan perintah. Kalau ini adalah perintah, berarti ini bukan suatu suggestion, tetapi suatu hal yang perlu kita lakukan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihi Tuhan Allahmu. Dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita harus melakukan hal-hal yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ini adalah hukum yang pertama dan sangat penting. Namun demikian kerap kali kita tahu saudara, mengasihi Tuhan itu kerap kali adalah sesuatu yang nilainya lebih abstrak. Betul ya? Melayani Tuhan, kita ke gereja, kita baca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, tetapi kita bisa sebut bahwa ini cukup abstrak, betul nggak? Nah kemudian Tuhan Yesus berkata, ada hukum yang kedua dalam ayat 39. Yang dikatakan di sana yang sama seperti itu. Di dalam konteks bahasa aslinya sama seperti itu berarti sebanding. Saudara, kalau kita nggak mempunyai satu barang tertentu dan kemudian kita mendapatkan penggantinya yang fungsinya sama, maka kita bisa sebut bahwa kita mendapatkan gantinya sesuatu. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum yang kedua lebih penting daripada hukum yang pertama, karena nggak mungkin. Mengasihi Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu, betul nggak? Tetapi ini sesuatu yang lebih mendasar, lebih membumi, dan artinya pada waktu kita melakukan hukum yang kedua ini, artinya sama dengan kita ini sedang melakukan hukum yang pertama. Dikatakan di sana, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada amin nggak? Mengasihi manusia lain ini sangat penting banget. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan pun meminta kita untuk mengasihi diri sendiri. Punya waktu untuk diri saudara. Punya batasan yang jelas. Nah, saya akan berangkat dari koridor ini. Ada amin saudara? Ayat ini sangat populer sekali. Saudara, ayat ini sangat banyak dikhotbahkan orang, tapi lebih daripada itu saya akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan lihat satu ayat pendukung, kita lihat bersama-sama daripada kitab Efesus. Slide berikutnya, Efesus pasal yang keempat, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan, saudara dengarkan baik-baik. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Saudara, di sini firman Tuhan ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Memang benar pada waktu kondisi penulisan dia lagi dalam penjara. Tetapi yang dimasukkan dalam penjara bukan penjara jasmani. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, ini berbicara tentang sesuatu yang mulia. Berbicara bahwa pada waktu kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus, berarti diri saya bukan milik saya lagi. Ada amin ya? Saudara pernah beli barang di toko? Siapa yang pernah beli barang? Angkat tangan. Setiap daripada kita pernah beli barang. Kalau saudara sudah beli barang itu artinya apa? Siapa yang punya hak atas barang itu? Terutama kalau saudara beli sesuatu yang sifatnya aset, ada sertifikatnya. Kalau mobil ada BPKB-nya, betul nggak? Kalau rumah atau apartemen ada sertifikat tanahnya, saudara ya, atau bangunannya, betul nggak? Hal itu menunjukkan kalau ada di dalam title deeds atau sertifikat itu ada nama saudara, berarti hak miliknya siapa?
Kita yang punya. Orang lain bisa punya hak atas tempat itu enggak? Enggak bisa. Nah, sama dengan itu saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya kita ditebus dengan darah yang mahal. Makanya dikatakan oleh Paulus, kita dipenjarakan dalam tanda kutip, artinya hidupku bukan milikku lagi. Masa depanku aku bisa punya cita-cita yang mulia. Saudara, saya tidak berkata tentang orang yang mabuk-mabukan, orang yang mencuri uang orang atau hidupnya immoral, saudara, sehingga dia melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Itu bukan masalah itu lagi. Tetapi bahkan orang yang punya cita-cita yang mulia, sekolah dengan baik, saudara, tetapi punya cita-cita di luar apa yang Tuhan kehendaki, orang itu nggak bisa lagi berkata seperti itu. Tetapi orang itu harus berkata, sekarang hidup saya bukan punya saya lagi. Mulai hari ini seharusnya apa yang kita sadari, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu terhadap diriku ini? Ini yang Rasul Paulus katakan, aku dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Memang benar kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan Rasul Paulus, seorang yang sangat luar biasa banget, yang sangat selfless sekali, nggak mikirin diri sendiri, tetapi untuk mementingkan kepentingan Injil, sampai dia mengabarkan Injil sampai hampir ke seluruh bumi, saudara ya, dengan kondisi yang sangat tidak mudah tentunya, dan bahkan akhir daripada kematiannya sangat tragis. Di ayat kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah ini saudara, ini kunci untuk kita membangun relationship. Relationship apapun yang saudara mau bangun, entah itu pertemanan, kalau saudara lagi mau cari seorang teman yang baik, sahabat ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat. Sahabat itu lebih akrab daripada sekedar teman biasa. Kemudian ada juga akhirnya kalau dua insan saudara, kemudian akhirnya bisa meneruskan, misalnya mereka bisa pacaran, saudara ya. Kemudian diteruskan sampai akhirnya mereka bisa menikah, betul nggak? Atau dalam konteks yang lain misalnya mereka kenal dengan baik, kemudian mereka melihat ternyata bisa membangun bisnis sama-sama, ada juga seperti itu saudara ya. Atau bahkan beberapa daripada saudara mungkin punya teman baik dari kecil sampai sekarang saudara pelihara persahabatan itu saudara ya, sampai kemudian ada istilah bahwa kamu adalah sahabat baikku seumur hidupku atau BFF, betul nggak? Nah di sini dikatakan ini kuncinya di ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu apa? Baca bersama-sama, rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, dalam hal saling membantu. Nanti saya akan jabarkan ini semua lebih dalam saudara ya. Di ayat 3 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita ini manusia roh saudara. Kita bukan cuma manusia jasmani, kita bukan cuma manusia jiwani saja, tetapi lebih daripada itu kita adalah manusia roh. Alangkah baiknya pada waktu pertemanan atau persahabatan yang saudara bangun, itu adalah kita mempunyai bukan cuma nilai yang sama, tetapi mempunyai kepercayaan di dalam roh yang sama. Terutama pada waktu membangun hubungan percintaan, saudara ya, mau menikah dengan sahabat baik saudara, ya puji Tuhan, yakinkan mereka mempunyai nilai yang sama. Yakinkan mereka mempunyai believing system atau kepercayaan di dalam roh yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ini dikatakan slide berikutnya, ayat 4. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dalam 1 bulan ini saya banyak sekali berbicara tentang purpose of life, tujuan hidup. Orang yang gak punya tujuan hidup, saya selalu ibaratkan seperti anak-anak orang Israel yang berputar-putar di padang gurun. Perjalanan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 minggu, sekitar 21-an hari saudara. Mereka selesaikan gara-gara tidak tahu tujuan hidupnya dalam waktu 40 tahun. Saya tahu saudara ya, bahwa tidak selalu dalam kehidupan itu mudah. Menemukan tujuan hidup dan panggilan kehidupan kita nggak selalu mudah. Tetapi ini bisa dilakukan. Bersama dengan Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, alangkah baiknya pada waktu kita berbicara mengenai tubuh. Tangan saya saudara ya, saya tidak berbicara garis tangan. Saudara ya, jari saya ada 5. Betul? Coba dilihat saudara jarinya. Ada 5, adakah di antara 5 jari ini modelnya semua sama? Tidak ada saudara. Saya mau tanya kemudian, manakah yang paling penting di bagian 5 jari ini?
Kalau saudara berkata, oh ada satu yang nggak penting, ini jelek banget, ini excess baggage, saya potong deh. Nggak bisa saudara. Ya, apalagi yang namanya ini apa namanya, jempol. Jempol ini yang bahkan mengikat kekuatan, betul nggak ya? Seorang petinju kalau nggak punya jempol nggak mungkin bisa, mukulnya nggak mungkin bisa keras. Saudara coba deh, 4 jari gini. Saudara mungkin badannya gede, suka mukul orang atau mukul sansak, coba deh. Pukul dengan 4 jari, nggak akan ada kekuatan seperti dibandingkan pada waktu jempol saudara dimasukkan seperti ini. Betul nggak? Artinya apa? Ini berbicara bahwa sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Di tahun yang lalu, tahun 2018, beberapa bulan yang silam, kami pernah mengangkat satu topik yaitu social capital. Ini mirip saudara, ini adalah kelanjutannya. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ada kesinambungan dalam pengajaran yang diberikan melalui anugerah church. Ada amin ya? Jadi masing-masing kita saling membutuhkan. Ada orang yang lebih, misalnya di tempat ini ada orang yang lebih pintar nyanyi, saudara ya. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main alat musik, betul ya. Tapi saya tahu pada waktu anugerah church dimulai, alat-alat apa aja yang bagus-bagus, saya tahu. Saya bisa punya teman, saya tanya, saya lihat di YouTube, saudara. Dan puji Tuhan beberapa daripada alat-alat ini yang kita punya, salah satu yang terbaik. Betul nggak saudara ya? Nah, ada orang-orang yang lebih pintar lagi. Ada orang-orang yang bisa berdoa. Ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang lain. Intinya apa? Kita saling membutuhkan. Slide berikutnya. Di gambar ini saudara saya pernah tampilkan kalau saudara ingat ya. Mempunyai teman yang baik itu ibaratnya seperti mempunyai mata air. Saudara ingat gambar ini ya? Kalau saudara ada pada waktu saya khotbah social capital, saya pernah pakai gambar ini. Ibaratnya adalah kalau mempunyai teman yang baik, kalau mempunyai sahabat yang baik, ibaratnya kita ini mempunyai sebuah mata air. Tapi berhati-hati saudara, kadang-kadang pada waktu kita mempunyai atau journey-nya ke sana, ini nggak gampang. Karena kadang-kadang pada waktu kita melihat ada mata air saudara ya, saya ibaratkan kalau saudara tahu kadang-kadang saya pergi ke tempatnya Pak Slamet, saudara ya, perut saya ini nggak kuat banget kalau minum air yang nggak jelas gitu saudara. Tetapi kalau kehabisan air minum, saya mau nggak mau di tengah sungai itu, saya bisa ambil airnya, dan kemudian saya bisa minum dan nggak perut sakit. Asal saya harus lihat ke atas dulu ada orang jongkok nggak. Nah ini penting. Jadi yakinkan mata air saudara tidak beracun. Yakinkan temanmu yang saudara kenali itu, yang kita anggap baik, itu nggak beracun, nggak toksik. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan sering berkata tabiat yang baik yang kita bangun, apakah untungnya gelap bersatu dengan terang. Membangun tabiat yang baik itu nggak mudah. Saya pernah ajarkan bahwa membangun tabiat yang baik perlu waktu berapa tahun? Saudara, perlu waktu minimal 3 bulan untuk mengganti tabiat kita. Dan untuk menjadi satu kebiasaan yang rutin itu perlu waktu bisa-bisa antara 1 sampai 3 tahun. Tetapi bertemu dengan teman yang salah, kita bisa mempunyai tabiat baru yang sangat buruk. Menganulir semua usaha kita, dan itu hanya perlu waktu 3 jam saja. Berhati-hati. Betul ya, kita mau hidup sehat sama kan saudara ya, kita harus olahraga, makan yang sehat, tetapi kalau saudara kena kontaminasi makanan beracun, saudara 2 jam, 3 jam, wah habis sudah. Saudara akan terus muntah-muntah, saudara akan terus ke toilet, betul nggak ya? Dan badan kita akan nggak bisa tahan akan itu. Saudara siap belajar? Kita akan belajar sama-sama saudara ya. Di hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara, bagaimana sih 5 cara sehat untuk membangun relationship. Kita lihat slide yang ke-6. Ada 5 cara sehat membangun relationship. Semestinya saya tahu detailnya banyak banget, tetapi saya tidak mau membawakan ini dengan model seminar. Saudara, saya mau saudara menangkap dengan baik. Saya mau saudara nanti coba aplikasikan. Kalau saudara cuma dengar, saudara tidak lakukan, it means nothing. Saudara akan cuma datang dan pergi dan pulang sesuka hati saudara. Ya, tetapi lakukan sesuatu. Kalau ini mengena buat kehidupan saudara, bisa berguna buat Anda untuk membangun kehidupanmu dengan lebih baik, sehingga ini tidak hanya untuk menjadi awareness saja atau pemberitahuan atau pengumuman saja. 5 cara sehat membangun relationship. Yang pertama, sangat penting untuk orang atau organisasi atau pertemanan di tempat ini untuk mempunyai tujuan yang sama. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Seorang nabi bernama Habakuk,
Diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan hal ini, saudara. Ini artinya semestinya apa sih? Dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah penglihatan. Di Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan penglihatan itu adalah vision. Penglihatan ini artinya vision, ini artinya apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan Habakuk. Tetapi dikatakan di sana, ukirlah itu pada loh-loh, tulis, saudara. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Melihat apakah kita punya tujuan yang sama atau enggak. Nah sama saudara, di tempat ini di Anugerah Church, puji Tuhan, kita memang sebagai gereja baru, kita baru beroperasi memasuki tahun yang pertama dan puji Tuhan di tahun 2019 ini kita memasuki tahun yang kedua. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nanti bulan Maret kita akan celebrate second anniversary kita. First anniversary. Nanti kalau review kita bisa mulai berbicara masalah hal ini ya. Puji Tuhan. Kita lihat yang slide yang ke-8. Nah tujuan bersama ini bagaimana saudara? Di dalam Anugerah Church kami punya misi. Ada misi, ada visi. Saya akan berbicara tentang misi dulu. Hal ini saya dengungkan, Pastor Debbie dengungkan, saudara ya. Hampir tiap bulan kami ulang-ulangi terus. Supaya apa? Setiap daripada kita bukan cuma aware, tapi ini udah membekas dalam pikiran, dalam sanubari kita. Dan di sini dikatakan misi daripada Anugerah Church adalah membangun keluarga anugerah untuk berdampak pada komunitas. Membangun keluarga, saudara. Membangun sebuah gereja ibaratnya adalah membangun sebuah keluarga. Membangun sebuah gereja termasuk membangun sebuah keluarga itu enggak pernah gampang. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan Pastor Debbie dan saya, kami baru pulang dari Amerika. Dan di Amerika pun kami menangani ada orang-orang yang mau bercerai. Orang-orang yang bahkan tidak kami pikirkan bahwa mereka akan bercerai. Ada sahabat baik kami dari Indonesia saudara. Kelihatannya tampaknya baik-baik saja. Pindah Amerika kok malah bercerai. Saudara, apalagi perceraian di Amerika itu gampang banget. Lebih gampang daripada di Indonesia. Apalagi saya sudah jelaskan ini minggu yang lalu kan. Jadi sama membangun keluarga kita perlu punya tujuan yang jelas. Membangun pertemanan kita punya tujuan yang jelas. Nah saudara ada di tempat ini, yakinkan saudara mengerti ini karena ini tujuan kami. Tujuan bersama. Kalau saudara tidak mengerti tujuan ini, nanti saudara jangan-jangan salah arah, salah tujuan. Makanya kalau saudara naik pesawat terbang, pilot akan memastikan atau pramugarinya akan memastikan bahwa penerbangan ini misalnya penerbangan sekian, tujuannya adalah pergi ke misalnya Singapura. Misalnya pergi ke Surabaya, misalnya pergi ke Denpasar. Memastikan setiap penumpang yang ada itu memiliki tujuan yang sama. Saudara bisa bayangkan apa jadinya pada waktu saudara misalnya begitu sampai di pesawat langsung saudara cuek, langsung saudara ketiduran, pakai headphone musik dikeraskan, kemudian salah arah. Saudara, sangat memalukan banget. Betul kan ya? Sangat memalukan banget dan itu akan membuat satu bencana yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Nah saudara ini sangat penting banget. Jadi cara sehat untuk membangun relationship adalah saling mempunyai atau mempunyai tujuan yang sama. Orang yang mempunyai tujuan yang sama ini akan lebih mudah untuk menangani perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula dengan orang-orang yang pacaran, dengan orang-orang yang mau menikah. Di dalam salah satu seminar keluarga kami juga ajarkan sebuah keluarga harus mempunyai visi. Kalau visi itu nggak ada, ibaratnya seperti orang yang berjalan dengan mata tertutup. Saudara setir mobil, ya, saudara coba tutup mata saudara bisa nggak? Bisa nggak saudara? Halo? Naik motor, matanya ditutup bisa nggak? Bisa kecelakaan. Betul ya? Jadi miliki tujuan yang sama supaya pada waktu ada perbedaan-perbedaan nantinya muncul masalah-masalah baru, saudara akan lebih mudah untuk menanganinya. Di awal itu kalau tujuannya udah nggak sama, kalau saudara udah cuman misalnya attraction nih, berbicara masalah ketertarikan laki dan perempuan. Kalau tujuannya nggak sama, cuman asal cantik aja, asal ganteng aja, asal kaya aja. Saudara berabe deh, pernikahan saudara akan menjadi seperti neraka. Orang bilang dalam sebuah pernikahan, itu satu langkah membawa saudara lebih dekat kepada surga. Atau satu langkah lebih dekat kepada neraka. Yang sudah menikah, saya nggak tahu pernikahanmu posisinya di mana. Only you knows. Only you know, saudara. Tetapi saudara yakinkan, pada waktu saudara sudah menikah, jangan punya exit plan. Jangan pernah punya berencana, ya sudah kalau sudah nggak cocok, saya ceraikan saja. Nggak boleh.
Pernikahan itu adalah cuma satu kali. Pernikahan, bahkan ada beberapa orang baru-baru ini WhatsApp ke saya, saudara, atau kirim messenger ke saya. Waktu saya menikah, nggak ada saksinya, tapi kami diberkati oleh seorang pendeta, nggak ada surat dari negara. Apakah pernikahan ini sah? Sah, saudara. Semua pernikahan itu sah, walaupun saudara menikah cuma berdua di hutan itu sah. Betul nggak? Ada amin? Ya, jadi yakinkan kalau sudah menikah, don't have any exit plan. Jangan punya exit plan. Yang percaya katakan amin. Ini cara sehat, punya tujuan bersama. Makanya kalau mau menikah, buka mata lebar-lebar. Saudara ya, kalau memang yang nggak cocok, sudah jangan diteruskan sebelum menikah. Betul ya? Herannya banyak orang demikian ngotot, sudah dikasih tahu, lu nggak cocok, nggak percaya. Tapi udah menikah, saudara, mereka pokoknya ngotot pada waktu sebelum menikah, ini cinta mati saya, ya sudah mati sana, saudara. Ya. Tetapi pada waktu sudah menikah, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa pasangannya bukan dari Tuhan. Terbalik. Betul ya? Ini yang pertama, saudara. Ya, jadi yang pertama adalah mempunyai tujuan yang sama. Ini sangat penting. Yang kedua, coba kita lihat slide berikutnya. Setelah mempunyai tujuan yang sama, sangat penting untuk kedua belah pihak untuk saling membangun. Pada waktu saudara berkumpul di tempat ini sebagai jemaat, kami sebagai para pemimpin, saudara ya, kita harus mau saling membangun. Kita nggak bisa terus take, kita nggak mau give. Relationship yang sehat itu adalah take and give. Memberi dan diberi. Nggak bisa cuma satu arah. Ibrani pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nasihatilah ini saya dapat artikan dalam konteks yang sama adalah saling membangun itu tadi. Pada waktu kami berkumpul, saudara, saya bersama dengan Pastor Debbie, kami tahu kami nggak mungkin bisa mengembalakan gereja ini seorang diri satu pasang aja. Kami perlu orang yang lain. Puji Tuhan, pada waktu kami berdoa, Tuhan mulai kirim, ada teman-teman, saudara, ada Pastor Hendro bersama dengan Ibu Kina, ada Pak Endrata bersama dengan Ibu Anita, ada Pak Hengki bersama dengan Ibu Duvin. Kami saling membangun. Walaupun kadang-kadang kami juga bisa berselisih. Itu normal, saudara. Tetapi pada waktu kita saling membangun, ada satu nilai yang kita mesti tahu nih. Saudara, di Anugerah Church kita punya nilai tadi yang tadi saya sebutkan ANUGRAH ini. Saudara, kemungkinan besar sudah tahu. Nah, ini kita mau ajarkan nih, saudara. Available. Kalau kita available untuk membangun orang lain, maka kita akan mulai melihat kekurangan orang itu apa sih? Apa yang saya bisa kontribusikan untuk bisa membangun kehidupan kamu? Sebuah pertemanan yang sehat, itu adalah sebuah pertemanan yang saling menguntungkan. Pada waktu saya mempunyai beberapa teman yang long term, saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kami berdua lebih suka mempunyai pertemanan yang sifatnya jangka panjang. Ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, dalam jangka pendek saja, tetapi saya selalu berkata pada waktu ada seseorang yang mau atau berusaha menjadi teman kami selalu katakan, kami prefer atau kami lebih memilih untuk berteman jangka panjang. Nah, salah satu syaratnya untuk berteman jangka panjang adalah harus bisa saling membangun. Nggak bisa cuman ngambil saja. Manipulasi saja. Saudara cuman diporotin saja. Saudara suruh nanggung utangnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa seperti itu, saudara. Ada amin nggak? Nah, ada satu slide dari Pak Hengki ini bagus banget. Selanjutnya, brain waves, saudara. Ya, saya kemarin juga bingung kenapa itu S-nya warnanya hitam, tetapi karena ini memang memiliki 2 arti. Brain waves itu diartikan building relationship always involves new ways to achieve victorious ending safely. Jadi artinya gini, saudara. Untuk membangun relationship itu diperlukan cara-cara yang baru, cara-cara yang atraktif, cara-cara yang inspirasional. Kita kalau mau saling membangun, saudara, kita harus juga istilahnya nanti saya akan jabarkan lebih dalam lagi. Ada cara-cara yang istilahnya kita mungkin harus mau ditegur misalnya. Kita menemukan sesuatu metode-metode yang baik. Kita harus mengingatkan apabila teman kita jatuh atau di luar atau meninggalkan persekutuan dengan orang-orang benar.
hidupnya mulai miring-miring, saudara, misalnya. Atau kalau kita misalnya mempunyai pekerjaan, bangunlah pekerjaan yang akan memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Jadi brainwave itu artinya inspirasi. Kalau saudara misalnya dapat ide, celing, ada lampunya nyala, ya. Nah, saudara, saya kok percaya bahwa inspirasi yang benar itu datang dari Tuhan. Jangan cuma berpikir bahwa, oh karena saya pintar mikir, karena pendidikan saya sangat tinggi. Enggak, saudara. Setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya seseorang, kita punya limitasi. Saya punya beberapa orang sahabat baik, yang hari-hari ini, saudara, seorang pengusaha yang cukup besar. Kita tahu seringkali kita mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang ada di marketplace, betapa usaha atau pekerjaan itu susah banget. Betul ya? Saudara sering dengar ini ya? Tetapi teman saya bilang, saya juga nggak tahu saya dapat ide dari mana. Ada aja gitu idenya. Dan dia bilang, ini ide dari Tuhan. Ini ide inspirasi dari Tuhan. Jadi percayalah sebagai anak Tuhan, Tuhan bisa berbicara langsung bukan cuma kepada hati kita, tapi juga kepada otak kita. Memberikan nuansa yang baru, memberikan ciptaan yang baru, saudara ya. Tuhan masih berkreasi sampai dengan hari ini. Jadi saudara percayalah, kalau hari ini hidup saudara misalnya berbicara masalah keuangan, hidup saudara masih biasa-biasa saja. Percayalah, tidak ada kata terlambat apabila Tuhan memberikan hikmat kepada seseorang. Kita saling membangun dengan baik. Saudara, dari pertemananmu, hidupmu dapat diberkati dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ketiga, ini penting. Slide berikutnya. Untuk membangun relationship yang sehat, saudara diperlukan satu ilmu yang namanya komunikasi. Kolose pasal 4 ayat 6. Ini kalau kami bawakan seminar keluarga, Guard Your Family, ada satu modul khusus berbicara panjang sekali lebar tentang komunikasi, saudara ya. Di sini ayatnya berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, penuh kasih dalam bahasa Grekanya adalah charis atau grace. Kasih karunia, saudara. Ini berbicara masalah, nggak ada orang yang sempurna. Pada waktu kadang-kadang kita berbicara dengan orang lain, kita harus sadar, saudara ya, yang bicara nggak sempurna, yang dengerin juga nggak sempurna, saya nggak sempurna, saudara juga nggak sempurna. Betul nggak? Ya. Tapi untuk mencapai komunikasi yang sehat, ini penting banget, saudara. Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan untuk bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan benar. Saya belajar banget dari istri saya pada waktu kami awal-awal pacaran, saudara ya, saya dulunya adalah seseorang yang nggak bisa menyampaikan isi hati saya dengan baik. Nggak sampai dalam tahap gagap, enggak. Tetapi kalau saya mau ngomong cerita gitu, misal muter-muter keliling dunia dulu, kemudian dia bingung, kamu ngomong apa sih? Mau ngomong ini ya, dia akan menduga saya akan tujuannya mau bicara ini kemana. Saudara ya, dari masa-masa pacaran itu kemudian saya mulai belajar lebih dalam lagi, lebih baik lagi untuk berkomunikasi dengan baik. Ini penting, saudara. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam suatu hubungan. Apapun itu. Saudara yang masih kuliah, membangun hubungan dengan dosenmu, hubungan yang positif ya tentunya ya, bukan hubungan yang negatif. Betul ya? Sangat penting banget untuk mendengarkan, ini perlu skill. Saudara, kalau nggak ngerti teknik bertanyanya juga ada. Membangun hubungan suami istri apalagi. Betul ya? Mari kita lihat cara membangun komunikasi yang sehat. Ingat, komunikasi yang sehat itu dua arah. Dialog dalam bahasa aslinya itu artinya dua arah. Bukan monolog. Kalau monolog itu cuman sekarang saya khotbah saudara dengar ini memang monolog. Tapi kalau saudara meresponnya dengan ketawa atau saudara meresponnya dengan itu juga meresponi saudara, tapi dengan hal yang negatif. Betul ya, ketiduran maksudnya. Kalau saudara meresponi apa yang saya khotbahkan, kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan yang lain-lain, komunikasi kita jadi dua arah. Hubungan yang baik, komunikasi selalu dua arah. Hubungan yang baik, komunikasi yang sehat, selalu belajar mendengar dan berempati. Saudara punya berapa telinga? Punya berapa mulut? Satu. Tetapi lebih cepat mana kita
pakai? Mulutnya atau telinganya? Mulut kan? Betul ya? Nah, firman Tuhan aja mengatakan kepada kita nggak ada ayatnya di sini. Dalam kitab Yakobus mengatakan, hendaklah kamu tidak cepat marah, tapi cepatlah mendengar. Betul nggak? Tuhan memberikan 2 telinga supaya pendengaran kita stereo. Kalau dengar musik mono nggak bagus. Kalau dengar musik stereo lebih enak. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu komunikasi ini disebut sehat, kita nggak boleh gampang menghakimi orang. Jangan suka berasumsi. Kalau kadang-kadang kita ngomong dengan orang yang sudah kita kenal dengan baik, kadang-kadang kita bisa gregetan. Betul nggak? Karena apa? Apalagi dalam konteks keluarga, dalam konteks teman yang lama. Kita tahu setiap kelemahan mereka. Kadang-kadang saya juga belajar dari anak-anak saya, saudara, terutama misalnya pada waktu Angelin dulu masih umur 14, 15, 16, saudara, saya gampang banget jump into conclusion. Saya langsung marah kepada dia. Saudara, itu masa-masa yang cukup rawan, betul nggak? Ya, hampir tiap hari kita berantem, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi ini masa-masa yang tidak mudah dilewati oleh sebuah keluarga. Jadi, Bapak Ibu sekalian, cara yang sehat berkomunikasi adalah jangan menghakimi dan jangan buru-buru lompat pada konklusi. Karena jangan-jangan artinya beda. Jangan-jangan kita yang salah. Betul nggak? Nah kemudian ini poin yang terakhir dalam komunikasi sehat. Berikan masukan atau kritik yang membangun. Ngasih kritik itu gampang. Tapi pastikan kritik yang kita kasih itu konstruktif. Enggak destruktif. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Lakukan ini, terutama dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, ini sangat penting banget. Atasan dan bawahan. Kalau bawahan nggak mungkin berani ngomong sama bosnya misalnya. Ya, saya memimpin beberapa orang, saudara. Saya juga harus pastikan bahwa saya nggak asal marah, saya nggak asal ngomong, saya nggak asal mau menang sendiri, saudara. Tetapi saya harus mengerti what is the why, kenapa orang itu bertingkah seperti itu. Perlu kesabaran kadang-kadang. Komunikasi itu perlu seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap ini dapat menjadi satu kaca yang baik, parameter yang sehat untuk saudara dapat berkomunikasi dengan baik di rumah. Justru kepada orang yang kita kenal lebih dekat, kita tendensinya lebih irritated easily. Kita lebih gampang apa itu? Artinya kita lebih gampang gak sabaran. Betul ya? Apalagi kalau yang sudah menikah puluhan tahun. Betul gak? Ya, puji Tuhan, saudara ya? Betul gak ini? Siapa yang sudah menikah puluhan tahun? Halo, betul gak? Kalau yang satu ngomong nyolot, saudara. Yang satunya jawab nyolot gitu, saudara ya. Bacok-bacokan pakai bahasa gitu. Kita nggak boleh seperti itu, katakan nggak boleh. Ya. Slide berikutnya, nomor 4. Ini penting. Jangan paksakan kehendak. Ada nggak di sini yang suka paksain kehendak? Kalau sifatnya policy lain, saudara. Ya, kalau sifatnya policy berupa undang-undang, peraturan lalu lintas, hukum negara, hukum firman Tuhan, ini lain. Tetapi di dalam satu hubungan yang sehat, kita nggak boleh atau nggak bisa selalu mau menang sendiri. Nggak bisa, saudara, nggak sehat itu. Matius 7 ayat 12, kita baca bersama-sama, ini golden nuggets dari firman Tuhan. Ini ayat mas. Kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 12, firman Tuhan berkata 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayo saudara, suka nggak kalau ada orang yang paksakan kehendak kepada saudara? Nggak suka. Tapi sebelum kita mau paksain kehendak kita periksa dulu, mengerti dulu. Kenapa sih? Keputusannya bagaimana sih saudara? Mengambil keputusan itu nggak selalu gampang loh. Apalagi keputusan misalnya mau pindah kota, pindah negara, mau menikah, saudara nggak ya? Betul nggak? Pindah tempat pekerjaan, nggak gampang. Miliki data yang jelas, apa yang akan saudara dapatin, untung ruginya apa? Ada amin saudara, ya? Ini penting banget, karena pada waktu kita misalnya lagi membangun hubungan, saudara kadang-kadang kita mau ide kita diterima, slide berikutnya, tapi tunggu waktu yang tepat. Hargai pendapat orang lain.
Kalau kita nggak pernah hargai pendapat orang lain, saudara, orang lain juga akan nggak pernah menghargai kita. Betul ya, saudara ya? Pernah nggak ngalami seperti ini? Saya rasa setiap daripada kita pernah bersalah akan hal ini. Dan kemudian sangat penting lakukan pendekatan dari hati ke hati. Ini penting banget, saudara. Pendekatan dari hati ke hati bukan hanya untuk cari pacar. Ya, tetapi pada waktu kita mau membangun, misalnya, saudara, di tempat ini Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, pergilah, ajarkanlah kepada mereka firman-Ku, kata Tuhan. Betul nggak? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kita punya perintah dari Tuhan ini. Untuk menjangkau kepada dunia, betul nggak? Nah, Tuhan tidak memaksakan ini kepada kita. Nah, ayo saudara, mulai hari ini kita harus berdoa, Tuhan, kirimkan jiwa untuk saya dapat bangun hidupnya. Kirimkan jiwa Tuhan, untuk aku dapat persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Mau nggak? Ada amin nggak? Ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan nih saudara. Ayo, lebih meriah lagi. Ini poin yang terakhir, ya. Ini poin yang terakhir. Karena nggak ada satupun manusia yang sempurna, kita perlu saling memaafkan. Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Ayo kita baca bersama-sama. Efesus 4 31 sampai 32, firman Tuhan berkata, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Don't give up. Salah satu value daripada Anugerah Church adalah never give up. Saudara, kita nggak mau give up kepada teman kita yang sudah jatuh, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, kita nggak hakimi mereka, tapi kita buka tangan kita. Kita mau jangkau mereka. Kita mau agar firman Tuhan dapat memberkati dan merubah kehidupan mereka. Ada amin nggak? Nah saudara, saya berdoa biar 5 poin ini yang saya jabarkan, ya tadi saya ulang ya. Yang pertama adalah apa saudara? Nomor 1, punya tujuan yang sama. Yakinkan ini. Nomor 2, yaitu saling membangun. Nomor 3, komunikasi yang baik dan sehat. Nomor 4, tidak memaksakan kehendak. Nomor 5 apa? Saling memaafkan. Saya berharap saudara nanti di cell group, saudara akan lebih berbicara, elaborate lebih lagi akan masalah ini saudara. Dan nanti bagaimana penerapannya saudara bisa belajar di sana. Penting banget untuk Bapak Ibu sekalian ada di cell group. Puji Tuhan, cell group kita minggu lalu saya katakan ada 2, tetapi bukan cuma 2, tetapi sekarang 3 saudara. Karena ada 1 yang umum, 1 yang untuk anak-anak youth ya. Ada 1 yang hari Selasa bersama dengan kami. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, saudara.